Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah salat Isya wa tarawih wal witri yang dirahmati Allah. Pada suatu malam ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat senyum-senyum sendiri. Hingga sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" "Kalian tidak tahu," kata Nabi. "Tidak ya Rasul, aku baru saja diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar ada satu nabi yang masuk surga tanpa membawa umat satu pun. Nabi Adam masuk surga, umatnya 40. Nabi Nuh masuk surga membawa 80 umat. Nabi Musa umatnya 120.000. Dan konon Nabi Muhammad umatnya spektakuler, sekitar 120 miliar, termasuk umat-umat yang sekarang sedang berada di Musola Nurul Ummah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ini ada satu nabi yang masuk surga tidak membawa umat. Di satu sisi aku senang semua nabi masuk surga, tapi di sisi lain yang membuat lucu, masuk surganya tidak bersama umat. Dan lebih lucu lagi, nabi ini masuk surga dengan membawa pedang seperti pimpinan kelitih. Kalian ingin tahu, kata Nabi, "Iya ya Rasul, inilah nabi yang bernama Sam'un al-Ghusi." Sinten Bapak Ibu? Sam'un al-Ghusi. Beliau nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, berjuang dan berperang di negeri Romawi. Negeri yang kala itu menjadikan harta kekayaan dan uang segala-galanya. Segalanya dapat dibeli dengan uang. Sama gak dengan negeri kita? Jawab namun tikun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat berjuang, berdakwah dan berperang tidak membawa umat, maka Allah berikan kepada Nabi Sam'un al-Ghusi 2 mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang terbuat dari rahang onta, namanya pedang liha jamal. Pedangnya kecil tapi memiliki 3 kekuatan. Kekuatan pertama dapat digunakan untuk mengiris apa saja. Mengiris batu bisa, mengiris besi bisa. Seperti mukjizatnya Nabi Daud. Jangankan gulai, kelantang, tanglang, gampang. Jadi layaknya sebuah sendok, pedang ini dapat langsung digunakan, nyukil langsung makan. Yang kedua, Sam'un tidak pernah kehausan karena dari pedangnya dapat mengeluarkan air minum. Jadi nggak perlu mampir warmindo, apalagi angkringan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam berperang ketika pedang ini dipakai, sekali tebas langsung terbunuh 1000 orang. Beda dengan pedang-pedang lain, tebas 1, mati 1, tusuk 1, terbunuh 1, tebas lagi, tewas 1, butuh 1000 tebasan untuk membunuh 1000 orang. Pedang ini Bapak Ibu sekali tusuk langsung 1000 di belakangnya mati semua. Tesing boten pedang niki.
Nek wonten tak tumbas kula. COD nopo online. Mukjizat yang kedua berupa rambut. Nabi Muhammad menggambarkan rambutnya Sam'un kalau sedang berdiri sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Sam'un al-Ghazzi untuk berdakwah di negeri Romawi. Maka praktis Bapak Ibu, gak ada yang bisa mengalahkan. Raja pun kewalahan bagaimana cara menangkap Sam'un al-Ghazzi. Maka diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Sam'un hidup atau mati, hadiahnya rumah, tambah kendaraan, gaji pokok di atas UMR, kalau perlu sertifikasi, TPG, TPP, tambahan 2 juta tiap bulan. Kalau di negeri kita, ini di Romawi ini, gak ada yang berani, kalah semua. Cari cara, akhirnya rajanya menemukan cara bagaimana cara menangkap Sam'un al-Ghazzi dengan memanfaatkan istrinya yang kebetulan orang asli Romawi yang masih beda agama dengan Sam'un, namanya Delilah. Delilah dalam bahasa Romawi artinya demi berhala, karena memang masih menyembah berhala. Istrinya ditawari fasilitas negara, emas, perak, intan, berlian, tergiur Bapak Ibu, dan siap menyerahkan suaminya untuk dijadikan tahanan di kerajaan. Maka hari itu mulai direncanakan sebuah makar. Hal yang pertama, Sam'un terjaga dari tidurnya. Memang orangnya rajin belajar, rajin beribadah. Tiap malam beribadah, sholat malam, sholat tahajud, tarawih, witir, sampai tidak tidur. Istrinya malah ngantuk, gak kuat menahan malah tertidur. Malam pertama gagal. Malam kedua, Sam'un tertidur. Maka oleh istrinya tangannya diikat dengan tali dan tambang yang sangat kuat. Sam'un terbangun. Wahai istriku, apa yang engkau lakukan? Istrinya malu. Konangan, tidak suamiku, aku hanya ingin tahu seberapa kekuatan suamiku. Maka hanya dengan satu teriakan saja berubah, langsung putus tali dan tambangnya seperti satria baja hitam. Malam kedua gagal. Malam ketiga tidak putus asa, dicoba lagi istrinya. Kali ini yang diikat adalah kakinya dengan menggunakan rantai besi yang besar dan kuat. Sam'un terbangun. Istriku, apa yang kau lakukan? Sama seperti kemarin, nyelamun lagi, hanya ingin tahu seberapa kekuatan suamiku. Maka hanya dengan satu hentakan kakinya saja, rantai besi yang besar dan kuat lagi-lagi putus. Malam ketiga gagal lagi. Sampailah pada malamnya keempat, istrinya tidak mau langsung beroperasi. Pura-pura ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya dulu, pincang-pincang dulu. Wahai suamiku, betapa hebat kekuatanmu. Saya khawatir kalau ada orang tahu rahasianya, nanti akan mencelakakan kamu. Sudikah kiranya menyampaikan kepadaku apa kelemahannya, agar aku bisa menjaga rahasia supaya tidak dicelakakan orang lain. Sam'un gak sadar, cerita Bapak Ibu, kalau kelemahannya ada pada kekuatannya, ada pada rambutnya. Maka ketika Sam'un tidur, tangan kakinya diikat dengan rambutnya sekaligus dengan lehernya. Gak bisa gerak, mau berubah, mau menghentak, rambutnya kuat, tidak bisa. Semakin kuat gerakannya, semakin kuat lilitannya. Sam'un terbelenggu oleh rambutnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, istrinya lapor kepada raja. Sam'un sudah terbelenggu, silakan dibawa. Diciduk Bapak Ibu, disyarat-syarat, diarak, sepanjang jalan dilempari dengan telur busuk, dilempari kotoran, dilempari batu. Orang-orang yang nonton di pinggir jalan sembari memegang tongkat, trompa, sandal, sepatu, ditamparkan wajahnya Sam'un. Pada
badannya dipukuli, kakinya dipukuli sampai ke depan istana kerajaan, kemudian dipelendang Bapak Ibu. Ngaten. Rasa ini. Yen kula dipelendang. Ten mriki napa, Pak? Penang. Penang goreng apa gedut? Dalam kondisi dipelendang, kemudian dimutilasi, matanya dicukil, telinganya diiris, hidungnya dirobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Dalam kondisi yang sangat kritis, Allah tawarkan pertolongan. Jibril turun, tanyakan Sam'un, butuh apa? Kata Sam'un, aku hanya ingin merobohkan istana kerajaannya yang dolim, kerajaan Romawi. Dikabulkan oleh Allah. Allah kembalikan matanya, telinganya utuh lagi, hidungnya balik lagi, tangan dan kakinya kembali kuat, bahkan kekuatannya berlipat-lipat. Maka hanya dengan dua tangannya saja, yang kanan mampu menarik tiang istananya begitu besar, yang kiri juga begitu, disatukan, dirobohkan istananya Bapak Ibu. Hari itu istana kerajaan Romawi ambruk dan menjatuhi, siapa yang ada di dalamnya mati semua. Hebatnya lagi Bapak Ibu, yang di luar juga ikut mati, kena radiasinya itu. Luar biasa ini. Jadi rajanya mati, perdana menterinya tewas, bala tentaranya terbunuh, pasukannya semuanya binasa, termasuk istrinya yang tadi sudah senang mendapatkan intan berlian, emas perak, mati, tidak ada gunanya itu. Tinggal Sam'un sendiri hidup di negeri Romawi, merasa diselamatkan oleh Allah. Sam'un kemudian bersumpah, demi Allah, mulai hari ini aku bersumpah, aku akan melakukan ibadah malam, akan sholat malam, akan tahajud, akan tarawih, akan witir selama 1000 bulan. Dan siang harinya aku juga bersumpah akan melakukan ibadah puasa selama 1000 bulan. Setelah Nabi menceritakan kisah ini Bapak Ibu, yang dalam kisah selanjutnya dikabarkan Sam'un berhasil menunaikan sumpahnya, maka namanya semakin masyhur dan dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ditanya putri-putrinya siapa yang dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan, jawabannya Nabi Sam'un al-Husi. Nah, setelah Nabi cerita di hadapan para sahabat, sahabat malah bersemangat Bapak Ibu. Sahabat yang sebelah kanan, ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku akan ibadah malam, akan sholat malam, akan tahajud, akan tarawih, akan witir selama 1000 bulan. Yang kiri juga begitu, ya Rasulullah, aku ingin seperti Sam'un, aku akan berpuasa selama 1000 bulan. Semangat Bapak Ibu. Ini kok nggak ada yang semangat ini? Untuk ya kan? Untuk capek ngantuk, kota bunga-bunga dulu. Nabi sampai terdiam Bapak Ibu. Kaget, ini kok sahabat semangat banget. Nah, dalam diamnya Allah turunkan firman-Nya. Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril, surat yang ke-97. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Qadar, betul. Boleh pulang duluan Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa man adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Satu malam yang lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada hari itu, pada malam itu Allah turunkan para malaikat beserta ruhnya atas izin Allah untuk menetapkan
memutuskan dan menyelesaikan berbagai perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka bergembiralah, senanglah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hingga terbit fajar. Nah, setelah turun ayat ini, Bapak Ibu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, gak usahlah ibadah malam, gak usah sholat malam, gak usah tahajud, gak usah tarawih, gak usah witir selama 1000 bulan, gak usah. 1 bulan saja kewalahan. Coba softnya udah pada maju, udah pindah ke mall, udah pada latihan takbiran katanya, pada latihan drum band. Gak usah ibadah puasa selama 1000 bulan. 1 bulan saja kewalahan pengen bodoh, apalagi 1000 bulan. Kata Nabi, dapatkan 1 malam saja Lailatul Qadar, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini penting Bapak Ibu, pastikan kita mendapatkan Ramadan kali ini, mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Zakaria 100 tahun, Ismail, Ishak 130 tahun, Syuaib 90 tahun. Pak Imam berapa? Buatin. Nabi Muhammad 63 Bapak Ibu. Kalau amalan kita biasa-biasa aja, mulai dari tahjilan, maghrib, sholat isya, tadarus, sahur, subuh, pulang tidur, ke pasar, belanja, umbah-umbah, kim-kiman, tidur lagi, takjilan lagi, terus seperti itu Bapak Ibu. Kalah kita dengan amalan umat-umat terdahulu. Maka pastikan mendapat malam Lailatul Qadar agar kita bisa membuat satu lompatan yang sangat jauh, 1000 bulan atau 83 tahun. 10 kali kita dapat Lailatul Qadar, sama saja kita buat satu lompatan 10 kali 83, 830 tahun. Sudah ngalahkan umatnya Nabi Syuaib, Zakaria, Musa, Ibrahim, Ismail, Ishak. Tinggal Adam sama Nuh yang belum dikalahkan, tambah lagi. Jadi kita boleh berdoa, panjangkan umur kami ya Allah, asal bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah Bapak Ibu, sekarang sudah malam ke 25 nih. 6. Monggo kita tunggu. Berarti tinggal berapa hari Bapak Ibu? Mari kita pastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tandanya? Ilmuwan bumi antariksa sepakat. Tanda-tanda fisiknya katanya tidak ada hujan, tidak ada angin, cuacanya cerah, malam tidak terlalu dingin, siang tidak terlalu panas. Itu tanda-tanda fisik menurut ilmuwan. Kita bisa lihat. Tanda batinnya ini yang tiap orang beda-beda. Saya pun tidak bisa mengatakan Pak Imam dapat, buatin gak dapat, gak bisa. Yang bisa merasakan hanya suasana hatinya sendiri-sendiri. Apa tandanya? Kalian buatan Bapak Ibu pas pengantin baru, oh lari kabur. Yang belum segera biar bisa merasakan indahnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, seperti orang terbebas dari utang Bapak Ibu, tidak dikejar-kejar dan kolektor lagi. Orang sama tuyul gak takut, sama kuntilanak gak takut, sama demit gak takut, sama desa takut. Nah kalau lunas, plong, itu seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tidak bisa kita rasakan sekarang, dapat dirasakannya nanti setelah puasa. Kita mendapatkan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri asal kejadian, kembali kepada asal kejadian kita. Seperti bayi yang baru lahir,
putih, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Itulah Idul Fitri bagi orang yang sukses puasanya. Yang nggak sukses nggak dapat, walaupun lebaran, walaupun halal bihalal, tapi nggak bisa mendapatkan Syawalan atau Idul Fitri. Apa bedanya Idul Fitri, Syawalan, lebaran, halal bihalal? Insya Allah akan saya jelaskan kalau saya diundang Syawalan. Ini boten janji. Insya Allah tahun depan bila ketemu bulan Ramadan lagi akan kami sampaikan. Bapak Ibu, ini malam terakhir tugas saya. Barangkali besok pas Idul Fitri tidak bisa ketemu, izinkan saya malam ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan tahun ini dan bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, barangkali dalam serangkaian ceramah saya banyak yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tahu kupat duduhe santen, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sallallahu